Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita punya topik yang benar-benar bikin merinding sekaligus penasaran. Kita bakal membedah sejarah lengkap dan cerita rakyat dari salah satu tempat paling magis di Nusantara. Fokus kita kali ini adalah legenda Kawah Sikidang, sebuah kawah vulkanik aktif di Jawa Tengah yang ternyata menyimpan kisah tragis soal cinta, pengkhianatan, dan sebuah kutukan kuno yang efeknya, percaya atau enggak, masih sangat nyata sampai detik ini. Yuk langsung kita selami ceritanya. Kalau kalian pernah main ke dataran tinggi Dieng, atau seenggaknya pernah lihat dokumenternya deh, kalian pasti ngeh kan sama fenomena budaya yang super ikonik ini. Anak-anak kecil di sana, entah kenapa, punya rambut yang secara alami tumbuh gimbal. Nah, pertanyaannya, kenapa coba? Kok bisa anak-anak tertentu di wilayah ini tiba-tiba rambutnya gimbal sendiri? Dan gimana fenomena ini ternyata punya benang merah sama sejarah kelam Kawah Sikidang yang terus mendidih sampai sekarang? Di pembahasan kali ini kita bakal ngejawab rasa penasaran itu dan ngebongkar cerita lengkap di balik misteri Dieng modern. Bagian 1. Misteri Dataran Tinggi Dieng. Jadi gini, dataran tinggi Dieng emang surganya pemandangan alam, cakep banget, tapi di balik kabut dinginnya ada legenda kelam yang menyelimuti. Ingat ya, rambut gimbal di wilayah ini tuh bukan karena tren gaya rambut zaman sekarang. Ini benar-benar fenomena misterius di mana rambut anak-anak tertentu di Dieng tiba-tiba aja tumbuh kusut dan menggimbal secara alami sejak mereka kecil. Warga setempat sangat yakin kalau ini adalah imbas dari sebuah kutukan mematikan dari masa lalu. Makanya tradisi pemotongan rambut sakral ini terus dipertahankan dan jadi ritual yang sangat penting sampai sekarang. Lanjut ke bagian 2, lamaran sang pangeran kaya. Dalam sejarah lengkap yang lagi kita bedah ini, ada dua tokoh utama yang sifatnya tuh ibarat bumi dan langit. Di satu sisi ada Putri Sintadewi. Secara fisik, wah, cantiknya luar biasa. Tapi sayangnya, di balik wajah cantiknya itu, dia menyembunyikan sifat yang sombong dan lumayan kejam. Terus di sisi lain, ada pelamarnya nih, Pangeran Kidang Garungan. Wujud fisiknya emang agak aneh, mirip-mirip Kijang gitu. Tapi jangan salah sangka dulu, pangeran ini sakti mandraguna dan hartanya nggak berseri. Ini fondasi cerita kita, gimana kebusukan hati berhadapan langsung dengan niat tulus dari sosok yang fisiknya berbeda. Singkat cerita, Pangeran Kidang Garungan yang udah kepincut habis-habisan sama kecantikan Sintadewi, akhirnya memberanikan diri buat ngelamar. Dan dia nggak datang dengan tangan kosong ya, dia datang meminang dengan membawa harta kekayaan yang jumlahnya gila-gilaan. Saking masifnya kekayaan ini, sang putri yang sombong itu sampai silau matanya. Dalam hatinya sih dia merasa jijik ngelihat wujud pangeran. Tapi ya, dia nggak bisa nolak gitu aja lihat emas dan permata sebanyak itu. Sayangnya, ketamakan inilah yang memicu rangkaian tragedi ke depannya. Masuk ke bagian 3, rencana keji Sintadewi. Alih-alih nolak baik-baik atau ya udah terima aja apa adanya, Sintadewi malah nyusun sebuah rencana yang wah bener-bener gelap sih ini. Pertama, dia pura-pura nerima lamarannya. Biar apa? Biar semua harta itu jatuh ke tangannya. Tapi, dia ngasih satu syarat mutlak. Pangeran harus ngegali sumur raksasa yang super dalam sendirian. Nah, pas Pangeran Sakti itu lagi capek-capeknya sibuk ngegali jauh di dasar lubang, sang putri langsung melancarkan jebakan mautnya. Dia nyuruh orang-orangnya buat nimbun lubang itu sama tanah dan batu. Gila kan? Pangeran dikubur hidup-hidup di dalam sumur yang dia gali sendiri. Pengkhianatan tingkat tinggi murni demi nguasain harta tanpa harus nikah. Bagian 4. Kutukan Pangeran Kidang Garungan. Coba perhatiin betapa cepatnya eskalasi tragedi ini. Dari sebuah proses lamaran yang menjanjikan kekayaan luar biasa, tiba-tiba bergeser jadi tugas ngegali sumur yang gak masuk akal. Terus, pas pangeran lagi ada di titik paling lemahnya, pengkhianatan keji itu pun terjadi. Tapi, di tengah himpitan maut saat tanah mulai nutupin badannya, Pangeran Sakti ini nggak mati dalam diam. Rangkaian pengkhianatan ini memuncak pada satu momen final, sebuah sumpah terakhir yang benar-benar magis dan meledak dari dalam tanah. Bayangin ada di momen kelam itu. Pas nafas udah mau putus tertimbun tanah dengan amarah yang meluap karena dikhianati cewek yang dia cintai, Pangeran Kidang Garungan ngejatuhin kutukan seumur hidup. Dia bersumpah rambut anak-anak keturunan di wilayah itu bakal tumbuh jadi gimbal sebagai pengingat abadi atas pengkhianatan sadis ini. Sumpah di detik-detik terakhir hidupnya ini bukan cuma ucapan orang marah biasa ya. Ini menjelma jadi fenomena nyata. Sebuah kutukan sakral yang menggema lintas zaman. Sampai detik ini di dataran Dieng. Bagian 5 sekaligus bagian terakhir, asal-usul Kawah Sikidang.
Nah, dampak dari sejarah lengkap legenda ini masih kerasa banget di era modern. Kawah Sikidang yang ikonik banget sekarang dengan lumpur panasnya yang terus bergolak dan meletup-letup itu diyakini warga sebagai manifestasi fisik dari amarah Pangeran Kidang Garungan yang masih meronta dari dalam kuburannya. Tradisi rambut gimbal anak-anak Dieng juga jadi bukti kuat kalau kutukan itu belum hilang. Dan buat Putri Sintadewi, dia harus nanggung kutukan abadi akibat kesombongannya sendiri. Kisah kelam di masa lalu ini beneran ngebentuk wajah geografis dan budaya Dieng yang kita kenal sekarang. Jadi pada akhirnya semua ini ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kita. Kalau besok-besok kalian berdiri di tepi kawah Sikidang, ngerasain hawa panasnya, nyium aroma belerangnya yang pekat, dan ngelihat lumpur yang terus bergolak, apakah kalian yakin ini semua murni cuma proses geologis bumi? Ataukah jangan-jangan jauh di dasar bumi sana emang masih bersemayam amarah abadi dari seorang pangeran yang cintanya dikhianati dengan sangat keji? Ini sih yang bikin bedah materi kita selalu seru. Gimana sains dan cerita rakyat bisa melebur jadi satu. Thank you banget udah ngikutin pembahasan ini sampai habis. Teruslah kritis, tetap penasaran, dan sampai jumpa di pembahasan materi seru berikutnya.